Al-luzum wa thubut, berkah itu ada sesuatu yang tetap melekat. Kemesraan kita dengan Allah di dalam dada. Ada yang numu wa ziyadah, amal-amal salehnya. Ada sa'adah, ada karunia kebahagiaan yang diberikan oleh Allah di dalam setiap ketaatan. Maka inilah seorang mukmin yang berbahagia di dalam ketaatan kepada Allah, di dalam perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah, menemukan kebahagiaan di dalam salatnya, menemukan kebahagiaan di dalam majelis ilmu, menemukan kebahagiaan di dalam tilawatul Qur'an, menemukan kebahagiaan dalam puasanya, menemukan kebahagiaan di dalam memberi. Maka alangkah malang orang-orang yang diberikan justru kegembiraan oleh Allah di dalam perkara-perkara yang durhaka kepadanya. Ada nikmat berupa istri yang halal di rumah, tetapi fana'udzubillahi min dzalik, ada orang yang diberikan oleh Allah justru kesenangannya di dalam perkara yang diharamkan baginya dengan perzinahan yang ada di luar ikatan halalnya. Ada orang yang diberikan nikmat berupa harta yang halal, tetapi kemudian dia justru menemukan kebahagiaannya, kesenangannya di dalam perkara yang haram. Ada majelis-majelis ilmu yang sangat indah bagi taman hatinya, tetapi dia menemukan kebahagiaannya di dalam dentang-denting berbagai musik dengan syair-syair yang merusak. Ada orang yang diberikan kebahagiaannya di dalam Al-Qur'anul Karim, tetapi ada orang-orang yang diberikan kebahagiaannya justru di dalam berbagai hal di luar sana, menjauh dari itu. Maka berkah bermula dari sini. Sa'adah dari an-numu wa ziyadah, dari al-luzum wa thubut, itu barokah. Barokah yang kita harapkan senantiasa ada di dalam kehidupan pernikahan kita, rumah tangga kita, sampai ke anak-anak kita. Dengan kemesraan yang dijaga kepada Allah tidak henti, dengan amal saleh yang coba kita terus tingkatkan. Dengan kebahagiaan yang selalu kita perjuangkan ada di dalam ketaatan. Maka kalau demikian, as-sakinah, mawaddah, rahmah yang Allah sebutkan hanyalah gejala-gejala dari keberkahan ini. Maka Allah mengatakan wa min ayatihi, di antara tanda kebesaran Allah itu. Tanda kebesaran yang tidak kalah dari bagaimana bergantinya malam dan siang. Tidak kalah dari penciptaan alam semesta yang begitu maha dahsyat. Tidak kalah tanda kebesaran itu dari kita yang diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Padahal dari satu bapak dan satu ibu, kemudian menyebar dalam warna kulit, bahasa, berbeda-beda. Tanda kebesaran itu adalah tanda kebesaran yang sangat agung, sebuah yang hal perjanjian yang disebut mitsaq yang ghalidh, perjanjian yang berat, membelit, mengikat, yang sangat berat, yang Allah gunakan kosakata mitsaqan ghalidha itu di dalam Quran hanya 3 kali. Satu untuk perjanjian Allah dengan para Rasul ulul azmi untuk menyampaikan risalah apapun yang terjadi. 2, perjanjian Allah dengan Bani Israel sampai diangkat gunung Tursina di atas kepala mereka. 3, pernikahan. Maka ini tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga bahkan syariat muamalah yang mula-mula. Adam alaihissalam di dalam surga belum jual beli, belum hutang piutang, belum pinjam meminjam, belum ada akad-akad lain kecuali nikah yang diberikan oleh Allah kepadanya, pasangan hidup. Dan kemudian dia menjadi sunnah para nabi yang Rasulullah tegaskan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah bagian dari sunnahku, siapa yang tidak menyukai sunnah itu, dia bukan bagian dari golongan umatku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi teladan yang paling indah, paling baik di dalam tanda kebesaran yang Allah berikan ini berupa pernikahan. Lalu diukurlah lelaki terbaik dalam bagaimana dia memperlakukan keluarganya, dalam bagaimana dia memperlakukan istri-istrinya. Sebaik-baik lelaki di antara kalian yang paling baik kepada istrinya, dan aku, kata Nabi, yang paling baik kepada istriku, kepada keluarga. Min ayatihi, itu di antara tanda kebesaran Allah itu, an khalaqalakum, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan untuk kalian min anfusikum, dari diri-diri kalian.
Sebagaimana Hawa istri Adam alaihissalam, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, diambilkan Allah penciptaannya dari tulang rusuknya bagian kiri. Indah sekali. Rusuk kiri bukan tulang kepala, sebab tidak pada tempatnya mendirikan istri sebagai sanjung dan puja semata-mata. Bukan dari tulang kaki, sebab memang istri hadir bukan untuk diinjak, diperbudak, tetapi dari rusuk kiri, dekat ke jantungnya, dekat ke hatinya, untuk dicintai, dekat ke tangannya, untuk dilindungi, dijaga, sebagai amanah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Min anfusikum, dari jiwa-jiwa kalian. Sebagaimana Rasulullah menyatakan, al-arwahu junudum mujannada, ruh itu seperti pasukan dihimpunkan, dibariskan sebagai kesatuan-kesatuan. Kalau mereka saling mengenal satu sama lain, mudah mereka bersepakat. Kalau mereka tidak saling mengenal, mereka terus berselisih. Kalau kita renungkan, tentara itu, pasukan itu saling mengenal biasanya dengan sandi, dengan kode. Meskipun belum bertatap muka, kalau kodenya nyambung, sepakat. Terhalang bukit, tapi kode nyambung, sepakat. Apa yang menjadikan ruh punya sandi dengan ruh yang lain? Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aneh orang yang mengatakan kita bahas tentang nikah beda agama. Subhanallah. Agama itu cara memandang kehidupan, cara memandang kematian, cara memandang hidup setelah mati, dan pencipta semua kehidupan dan kematian itu. Bagaimana orang dengan keyakinan yang berbeda dan cara pandang yang berbeda ini akan menyepakati berbagai hal yang lebih kecil dari itu? Bahwa ada keadaan-keadaan tertentu syariat membuka wilayah untuk halalnya beberapa hal, tetapi kita melihat ada satu hal yang agung, di mana kalau Allah mengatakan min anfusikum, ada ruh yang dipersatukan di situ, ada din, ada agama, kafaah, bahkan kafaah yang dituntut oleh syariat, kesekufuan itu, kesekufuan dalam agama. Ada orang merasa bermasalah kalau tampangnya tidak terlalu sekufu, tidak selevel. Ada orang yang merasa bermasalah pernikahannya kalau pendidikannya tidak sekufu, tidak selevel. Ada orang yang merasa bermasalah kalau kemudian kekayaannya tidak sekufu, tidak selevel. Ada orang yang merasa bermasalah kalau kemudian dalam pernikahan itu derajat, pangkat, kedudukan tidak selevel. Tapi orang-orang yang suka membicarakan hal-hal ini kemudian dengan santainya mengatakan agama tidak boleh memisahkan cinta. Subhanallah. Min anfusikum, Allah mengatakan dari nufus kalian, jiwa yang kemudian disatukan oleh Allah di dalam sebuah ikatan yang suci itu. Ruhnya terikat satu sama lain di dalam ketaatan kepada Allah. Itulah iman. Mengapa iman menjadi pertimbangan pertama di dalam orang memilih seseorang untuk menjadi pasangan hidupnya? Fahtar bidatid din taribat yadak. Rasulullah memang mengatakan ada orang banyak itu yang memilih karena kecantikan, agak lebih sedikit yang memilih karena nasabnya, agak lebih sedikit yang lebih memilih karena kekayaannya. Laki-laki memilih wanita karena itu. Ada yang lebih sedikit lagi yaitu yang memilih karena agama. Fahtar bidatid din taribat yadak. Kalau engkau memilih, maka pilihlah olehmu seorang wanita yang memiliki agama, engkau beruntung. Min anfusikum. Lalu menjadilah yang semacam itu, yang menyadari penciptaannya dari satu hakikat, yang menyadari bahwa dia akan berada di dalam sebuah ikatan jiwa. Jadilah dia nafas bagi peradaban, nafas bagi masyarakatnya. Rumus keberpasangannya boleh jadi berbeda. Ada dua sungai bertemu jadi arus yang lebih besar. Kita kadang-kadang menemukan ada suami istri mirip ya, pantas kalau jadi suami istri. Ada juga yang kemudian justru sangat bertolak belakang. Ada panas dan dingin bertemu menghasilkan kehangatan, menyeimbangkan diri. Oh itu beda banget, bapaknya gini, istrinya begini. Allah yang mengikat hatinya, maka semua mungkin saja. Atau ada seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah radhiyallahu anha yang diumpamakan seperti lautan yang sangat tenang,
berjumpa dengan angin yang menderu-deru, menghasilkan badai kebajikan yang sangat besar. Rasulullah semangat kebaikannya menderu-deru bagaikan badai. Khadijah adalah lautan yang sangat tenang, yang menyimpan semua ketentraman untuk mendukung perjuangan itu. Maka jadilah mereka badai kebaikan yang tak henti-henti. Sampai hari kiamat kita merasakan itu dari dakwah Nabi SAW yang ada dalam sokolan Khadijah tanpa henti sampai akhir hayatnya. Azwaja, lalu pasangan hidup ini. Masya Allah, suara tangis bayi itu indah sekali. Saya 3 hari tidak mendengar tangisan anak saya di rumah, memancing kerinduan sangat agung sekali. Allah mengatakan kemudian, lintas kunu ilaiha. Dalam salah satu riwayatnya, yang At-Tabari mengatakan lintas kunu ilaiha, maknanya satu, lintas ta'ifu biha, walita'tafu ma'aha, walitamilu ilaiha, walitatma'innu biha. Indah sekali. Apa makna sakinah itu? Kita sekarang indah sekali pengen keluarga sakinah. Apa makna sakinah? Pertama, lintas ta'ifu biha, supaya engkau, sakinah itu pertama-tama bisa menjaga kesucian dirimu dengan kehadiran dia. Makna sakinah pertama-tama bukan soal tidak adanya cekcok, bukan tidak adanya perbedaan pendapat, bukan tidak adanya pertengkaran. Makna sakinah pertama-tama adalah terjaganya kesucian. Disebut sakinah kalau kehadiran istri membuat suami terhindar dari dosa-dosa dan hal-hal yang keji. Disebut sakinah pertama-tama kalau kehadiran suami bagi istri mencegahnya dari kemaksiatan dan dosa. Maka bukan termasuk sakinah ada rumah tangga suami istri gak pernah cekcok, gak pernah tengkar, tentram, kalau ketemu senyum terus. Tapi memang sudah ada hitam di atas putih kesepakatan, papa boleh selingkuh, aku boleh selingkuh. Subhanallah, itu bukan sakinah. Karena makna sakinah pertama adalah litastaifu bihi, supaya engkau bisa menjaga kesucian dirimu dengan kehadiran. Seperti sholat, ada orang mengira apa ukuran khusyuk sholat? Bisa menangis, terharu? Enggak, kata Imam Al-Ghazali. Kalau sholatmu khusyuk, yang kelihatan pertama adalah kalau subuhmu khusyuk, antara subuh sampai zuhur engkau terjaga dari perbuatan keji dan munkar. Kalau zuhurmu khusyuk, maka antara zuhur sampai asar engkau terjaga dari perbuatan keji dan munkar. Kalau asarmu khusyuk, antara asar dengan maghrib engkau terjaga dari perbuatan keji dan munkar. Begitu seterusnya, hidupmu terjaga dari perbuatan keji dan munkar. Itu khusyukmu. Pertama-tama adalah soal terjaganya kesucian di dalam kehidupan rumah tangga itu. Kemudian yang kedua, supaya kamu membangun atifah, membangun sebuah ikatan dengan pasanganmu. Seperti kalimat la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kita selayaknya membangun ikatan dengan istri kita. Godaan memang mungkin ada di mana saja, tapi tempat untuk menjadikan godaan itu sebagai pahala hanyalah istri kita. Maka Nabi SAW menjaga soal membangun ikatan ini dari hal yang paling fisik. Beliau dalam keadaan rambut masih basah sesudah mandi jinabah menghadap ke arah para sahabat, seakan memberitahu para sahabat bahwa itu sudah diamalkan sebelum disampaikan kepada para sahabat, yaitu kalau kalian menjumpai wanita yang dijadikan syaitan sebagai penggoda untuk kalian, yang membuat kalian tertarik, maka segera pulang temui istri kalian, karena pada istri kalian terdapat segala yang ada pada wanita itu hanya lebih suci dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Diikat dari soal yang paling fisik. Diikat dari soal yang paling fisik. Kalau ada godaan di sana, tempatnya untuk kemudian membuat godaan itu sirna adalah di rumah kita, nah istri kita. Saya kadang kalau harus mengisi taklim ternyata kok banyak ibu-ibunya, banyak akhwatnya. Saya SMS atau WhatsApp istri saya, istriku di hadapanku ada ratusan bidadari, gemerlapan mereka bagaikan bintang gemintang. Tapi andai kau hadir di sini istriku sayang, mereka semua akan terbenam, tak tampak lagi, sebagaimana bintang-bintang takkan terlihat ketika mentari terbit meninggi.
Istriku engkaulah matahariku. Bagian dari mengikatkan diri, litatafu ma'aha. Makna sakinah itu adalah Anda boleh saja tergoda oleh banyak hal, tetapi tempat untuk melabuhkan semua hal dari efek godaan itu ada di rumah kita, yang diikat oleh halal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, walitamilu ilaiha, dan supaya engkau cenderung kepadanya, hati dan pikiran senantiasa tersambung dengannya. Muyul itu dimulai dengan, kalau bujang Pak, dulu waktu bujang pengen makan apa, ada uangnya, beli Pak, dimakan. Tetapi kalau sudah menikah, yang terpikir pertama melihat makanan enak adalah yang di rumah makan apa ya? Kalau dulu ada gadget keluar baru, ada uangnya kebeli, yang pengantin baru tadi mana? Langsung dibeli. Sekarang begitu sudah menikah, istri saya kayaknya kemarin bilang perlu rice cooker baru. Anak saya kayaknya kemarin sepedanya udah rusak. Ada sesuatu yang difikirkan terlebih dahulu. Tamilu ilaiha. Orang itu kalau sudah muyulnya dibangun terus dengan istri, kata orang makin lama makin mirip ya gitu. Orang itu kalau muyulnya, cenderungnya dibangun terus dengan pasangannya, kadang-kadang sampai pada tingkat bisa bicara tanpa kata, saling mengerti tanpa bicara. Ada suami pergi Jumatan, handphonenya ditinggal di rumah, sedang di recharge, diisi ulang baterainya. Ketika suaminya sedang Jumatan itu, istrinya tiba-tiba di rumah pengen bakso. Dia SMS suaminya, dia WhatsApp suaminya, Mas nanti kalau kondur, kalau pulang tolong beli bakso ya 2 mangkok, mumpung anak-anak belum pulang, kita nostalgia makan bakso berdua. Suaminya di masjid selesai sholat Jumat tiba-tiba kepikir, mumpung anak-anak belum pulang, kayaknya beli bakso buat makan berdua enak, dibawa pulang ke rumah. Begitu dibukakan pintu, Masya Allah, jazakallah, terima kasih ya Mas ya, untung tadi aku SMS jadi kita bisa makan bakso berdua. Kata suaminya, SMS apa? Tadi kan aku SMS minta dibelikan bakso. Lah ya nggak tahu, tuh HP ku lagi di cas itu. Kata istrinya, Allah kok kita bisa nyambung sih? Allahu Akbar. Litamilu ilaiha, bagian dari sakinah kita. Sampai yang keempat, walitatma'innu biha, walitatma'innu biha, sampai kemudian pada engkau merasakan itminan, ketentraman, baik bersama maupun ketika saling menitip kepada Allah di dalam perpisahan. Ibu-ibu sekalian, ada orang pasangan itu yang tentramnya kalau bersama. Kalau bersama tentram, tapi 5 menit ditinggal SMS, lagi di mana sama siapa? Ngapain? Kendaraan suaminya dipasangi GPS, handphonenya gitu ya, dikasih alat yang bisa langsung merekam semua pesan yang masuk. Tentram ketika bersama, tidak tentram ketika berpisah. Itu mending ada yang tentramnya kalau pas nggak bersama. Untung nggak ada papanya, untung nggak ada ibunya anak-anak, untung nggak ketahuan. Subhanallah, ini penyakit di dalam soal sakinah. Karena tentram ketika bersama, tentram ketika berpisah, ini bagian dari sakinah itu. Tentram ketika bersama saling menguatkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah merahmati suami yang membangunkan istrinya untuk qiyamul lail, untuk salat malam. Kalau istrinya tidak bangun, dia percikkan air ke wajahnya supaya bangun. Allah merahmati istri yang membangunkan suami untuk qiyamul lail. Kalau suaminya tidak bangun, dia percikkan air ke wajah suaminya dengan penuh kemesraan. Indah duduk bersama seperti Rasulullah dan Aisyah radhiyallahu anha, membacakan ayat-ayat Quran untuk disimak, dimurajaahi, saling menceritakan pengalaman, berbincang-bincang, menguatkan. Tentram ketika bersama. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Terus gitu. Indah. Tetapi juga tentram ketika berpisah. Ketika melepas suaminya pergi bekerja, dicium tangannya. Bang, selamat berjuang abang saya, pergi bekerja mencari nafkah untuk kami. Ingat bang,
kami ini lebih sabar untuk lapar daripada menanggung beban siksa di akhirat. Maka bang, jangan bawa pulang kecuali yang halal bang, meskipun sedikit insya Allah berkah. Selamat berjuang abang sayang, I love you.